Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan pembangunan ekonomi. Bagaimana hubungannya antara kesehatan dan dalam dunia ekonomi pembangunan. Kita akan membahas tentang indikator-indikator kesehatan, lalu bagaimana metode di ekonometri, serta hubungan antara kemiskinan dengan kesehatan, ataupun sebaliknya, kesehatan dengan pendidikan, begitu juga kesehatan terhadap tenaga kerja. Yang akan saya jelaskan hari ini, pembahasan hari ini, saya ambil dari buku ajar yang disusun oleh World Development Report tahun 93, tapi karena isinya adalah konsep dan teori, itulah mengapa kita ambil buku ajar milik Williams dan Musgrove. Oke, kita lihat ya bahwa pengeluaran kesehatan kita lihat dari sisi GDP. GDP pada negara-negara yang sedang berkembang dan juga negara yang miskin biasanya memiliki pengeluaran kesehatan yang mirip, gitu ya, hampir sama. Tapi pengeluaran kesehatan di negara-negara negara yang berkembang atau negara maju mengeluarkan 4% lebih tinggi dibandingkan dari GDP yang lainnya, gitu ya. Nah, ini yang membuat mungkin ada pemikiran bahwa negara sedang berkembang maupun negara miskin sebenarnya tidak membuat kesehatan ini sebagai prioritas. Bukan seperti itu sebenarnya, tetapi karena memang mereka total spend-nya itu dihitung lebih sedikit dibandingkan negara maju. Oleh karena itu nilainya dianggap lebih kecil ya, dibandingkan negara maju. Indikator yang sering digunakan dari sektor kesehatan untuk ekonomi pembangunan ini ada dua. Utamanya ada dua. Yang pertama adalah infant mortality rate ya, dan yang kedua nutrisi. Nutrisi ini juga digunakan untuk menghitung kemiskinan, batas kemiskinan. Nah, infant mortality rate atau angka kematian bayi ini menjadi indikator pada health population atau populasi kesehatan. Mengapa yang dihitung adalah IMR Ibu atau infant mortality rate atau angka kematian bayi? Dikarenakan kita memahami bahwa bayi ini yang paling rentan dari segala makhluk hidup yang ada. Nah, kalau bayi itu rentan dan banyak meninggalnya atau tingkat kematian bayi itu sangat tinggi, maka kita akan menghitung bahwa kemampuan bertahan si negara tersebut rendah, gitu ya. Jadi IMR ini menjadi indikator khusus dalam ekonomi pembangunan. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi ini juga dihitung sebagai sisi kemiskinan ya. Kalau teman-teman masih ingat bahwa di BPS itu mereka menghitung kemiskinan jika mereka mengkonsumsi makanan dalam satu hari itu kurang dari 2000 kalori. Salah satu indikatornya adalah nutrisi. Sehingga nutrisi juga menjadi indikator kesehatan dalam ekonomi pembangunan. Health comparisons ya. Health indikator pada negara-negara berkembang ini sangat dihitung ya, sampai sekarang ini masih menjadi tolok ukur utama bagi para negara sedang berkembang. Salah satunya adalah usia harapan hidup atau usia harapan hidup bagi laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini semakin negara-negara semakin maju, maka usia angka harapan hidupnya semakin tinggi. Kita lihat di sini ya, low income countries mostly umur 59 gitu. Nah, sedangkan negara maju umurnya 81 angka harapan hidup, usia harapan hidupnya. Nah, ini yang memperlihatkan adanya gap antara si miskin dan si kaya, begitu ya hitungannya. Karena
um, harapan hidup menjadi lebih tinggi kalau dia memiliki pemenuhan kebutuhan nutrisi lebih mudah dibandingkan negara-negara yang lain gitu, negara miskin ataupun negara sedang berkembang, underdeveloped gitu ya. In lower income countries akan menjadi banyak kasus malnutrisi karena mereka malnutrisi ini karena ya kemampuan untuk membeli makan ya nutrisinya menjadi rendah dan sebagainya, dan mereka memiliki kemungkinan tingkat kesakitan malnutrition ya dari malnutrition itu berakibat pada beberapa penyakit-penyakit yang sangat bahaya, contohnya TB atau tuberkulosis gitu ya. Di Afrika bisa kita lihat nih tuberkulosis, kuning, kolera gitu ya. Itu menjadi hal penyakit yang mudah ditemui di sana karena memang ya itu tadi beberapa indikator utama nutrisi itu tidak didapatkan oleh negara-negara dengan berpendapatan rendah atau negara yang underdeveloped gitu ya. Types of health problem differently in developed and developing countries. Jadi sekarang ini bisa diperlihatkan lebih mudah ya. Kasus kesehatan dan ekonomi pembangunan. Karena banyaknya kasus TBC gitu ya, kasus kolera di negara-negara underdeveloped dan kasus-kasus yang banyak menyumbang kematian di negara sedang berkembang maupun negara maju juga hampir sama, equal jumlahnya. Cuman beda penyakitnya. Yang satunya TB, tapi yang satunya obesitas. Yang satunya kolera, yang satunya penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan sebagainya. Nah, karena adanya tingginya peristiwa malnutrition, ini menjadi suatu hal yang perlu digarisbawahi dalam ekonomi pembangunan gitu ya. Ya, maka kita harus meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat atau populasi untuk bisa tidak terserang infectious disease ya, penyakit menular seperti yang tadi TB, kolera, dan sebagainya. Hal ini menjadi suatu hal jadi pembahasan khusus di saat ada yang kemarin datang gitu ya, corona ya, COVID. Ini menjadi tantangan besar. Kalau teman-teman ingat saat itu tahun 2019-2020, Indonesia masih merasakan bahwa tidak terkena dampak gitu. Lalu nampaknya masuk virus itu di Indonesia, banyak kematian, banyak yang masuk ke rumah sakit, banyak pengeluaran negara karena membutuhkan obat-obatan, butuh vaksin, butuh macam-macam, sehingga dia merasakan bahwa perlu pengeluaran kesehatan yang cukup masif, besar. Nah, ini menjadi health indicator ya. Health indicators untuk menjadi wealthy indicators on countries atau suatu negara. In developing countries, age distribution of ill health tilted towards infants and preschool children ya. Nah, ini kalau dilihat dari tingkat kesehatan gitu ya di sisi bayi dan balita. Nah, ini kalau developing countries mereka berusaha untuk melihat itu menjadi indikator utama. More on communicable than non-communicable. In developing countries, ya seperti Afrika, mereka lebih banyak kasus penyakit-penyakit yang menular dibandingkan penyakit tidak menular. Adults more likely to be afflicted with health problems. Result of poor health when a child. New health problems in adulthood. Ini yang terlihat ya, bahwa banyak kasus di remaja itu afflicted with health problems, ada kasus kesehatannya gitu ya. Less likely to receive government help. Mereka akan sulit untuk menerima, kalau seperti di Indonesia BPJS gitu ya, mereka tidak punya
suatu asuransi atau social security yang bisa mensupport mereka dalam mendapatkan suatu kesejahteraan atau kesehatan. Nah, ini adalah health indicators, dan ini menjadi suatu hal yang berbeda sekali antara developed and developing countries, gitu ya. Itu menjadi salah satu contoh kita. Nah, econometric methods pasti teman-teman di sini juga akan memikirkan, ekonomi kesehatan dengan ekonomi pembangunan. Bagaimana nih hubungannya? Bagaimana secara econometric methods can be revealed, gitu ya, dapat dibawa. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu untuk kita analisis. Karena kalau kesehatan dengan ekonomi pembangunan, kita butuh reverse causality. Kita tidak bisa melihat bahwa pemasuk atau income itu pemasukan ya, pendapatan itu akan berdampak pada suatu kesehatan, atau sebaliknya, gitu ya. Kesehatan itu ada karena adanya income atau pendapatan, kasus pendapatan. Bisa saja orang yang tidak memiliki pendapatan yang tinggi, maka dia sering sakit-sakitan. Nanti dia pendapatannya rendah, maka dia bisa sakit-sakitan karena malnutrition. Atau bisa saja gara-gara dia sakit, tiba-tiba income atau kemampuan dia mencari uang menjadi kecil atau rendah. Nah, ini kita bilang reverse causality, ya. Kesehatan. Kesehatan itu juga berpengaruh atau berdampak pada education outcome atau hasil pendidikan seorang manusia, gitu ya, masyarakat gitu. Nah, bisa juga kita mengatakan unobservable parent characteristic bisa menghubungkan antara kesehatan anak-anak dan juga educational outcomes itu sendiri. Jadi, econometric methods ini punya banyak hubungan antara kesehatan terhadap ekonomi kesehatan dari ekonomi bangunan dari sisi income ya, pendapatan maupun education outcome atau pendidikan. Economic use methods yang biasa kita gunakan rata-rata oleh orang public health, yaitu eksperimental ya, menggunakan intervensi. Misalnya intervensi masyarakat yang sekarang ini mungkin kita akan menghadapi yang namanya dengue fever atau demam berdarah. Teman-teman di RT 1 dikasih suatu intervensi, yang RT 2 hanya diberikan kontrol. Maka kita lihat ini perbandingannya gitu ya, eksperimental. Maka dihitung kemampuan intervensi itu efektif untuk dilakukan di suatu kelompok atau grup gitu ya. Nah, ini experimental economic method sering digunakan di ekonomi kesehatan. Health and income or productivity ya. Nah, ini contoh penelitian. Dampak dari schistosomiasis sebagai output di pegawai-pegawai di pabrik gula gitu ya di Tanzania. Jadi schistosomiasis itu adalah parasit sebenarnya. Dia itu ada yang membuat demam, terus kayak ngilu-ngilu gitu ya, sehingga mereka nyeri gitu ya, sehingga mereka agak sulit untuk bekerja gitu. From slow moving water, berasal dari aliran air yang cukup tidak arus cepat ya, deras gitu ya. Divide workers into those with and without cysto. Jadi dipisah gitu ya. Yang satunya di karantina yang kena parasit ini dan yang lainnya tidak. Those with half treated and other half not treated. Yang kena cysto akan diintervensi dan yang satunya tetap hanya dikontrol. Measure earnings before and after experiments. Dilihat earningsnya itu adalah pendapatan dari petani tebu gitu ya. There is a found positive impact in Tanzania, impact but not in Cameroon with similar experiments. Jadi dilihat bahwa ada hubungan antara masyarakat yang punya income cukup besar, lebih besar, dia tingkat
keberhasilan atau sembuhnya lebih tinggi ya, tapi tidak Kamerun, yaitu tadi di Tanzania, tapi di Kamerun tidak didapatkan penelitian yang sama ya. Ini cukup menarik penelitiannya, bahwa memang orang yang income-nya lebih tinggi, dia memiliki kesadaran kesehatan lebih tinggi juga gitu ya. Tingkat kesehatannya jadi lebih tinggi. Economic methods yang non-eksperimental biasanya bisa dilakukan melalui household surveys. Teman-teman bisa ambil dari IFLS gitu ya, tapi sayangnya sekarang IFLS masih 2014, jadi kita tunggulah survei berikutnya ya. Atau menggunakan cross sections, observasi dari satu waktu yang sama ya. Melihat korelasi antara yang memiliki kesehatan yang tidak baik dengan income mereka gitu ya. Better to use a panel data set. Jika observasi dengan individu yang sama pada saat tertentu, coba diobservasi di tempat yang berbeda menggunakan panel data. Nah, kita lihat health poverty trap. Health poverty trap ini dikarenakan pendapatannya rendah, biasanya berdampak pada kesehatan yang tidak baik juga. Atau kesehatan yang tidak baik ini bisa menghasilkan rendahnya income mereka karena tidak bisa bekerja secara maksimal gitu ya. Nah, ini adalah health poverty trap gitu ya. Nah, teman-teman, poverty trap sangat hafal kan ya. Nah, ini poverty affects to health. Jadi kalau kemiskinan bisa ada dampaknya pada kesehatan. Orang miskin biasanya tidak bisa memiliki kemampuan untuk membeli suatu pelayanan kesehatan, vaksin atau minta adanya kunjungan dokter ataupun membeli obat gitu ya. Mereka mostly malnourished, padahal indikator utama kesehatan salah satunya adalah nutrition. Karena itu tadi tidak mampu untuk menghasilkan suatu output ya dalam satu keluarga. Bekerja tapi nggak menghasilkan suatu output, sehingga imun sistemnya menjadi lemah. Yang ketiga, lack of income to buy drugs, so pharmaceutical companies do not invest drug development for specialized disease. Dikarenakan kemiskinan, bayangkan dalam satu desa miskin semua, di situ ada apotek, di mana apoteknya tidak mampu orang-orang membeli obat-obatan, maka disitulah juga tidak ada perkembangan lebih baik dalam penanganan suatu penyakit, misalnya malaria gitu ya. Makanya ada Bill and Melinda Gates, dia punya foundation yang sangat terkenal untuk mensupport malaria ini di negara-negara yang tertinggal seperti Afrika gitu ya. Poor are more likely to live far away from doctors and hospitals. Kita lihat di Indonesia bagian timur, mereka itu akan jauh sekali dengan yang namanya dokter maupun rumah sakit. Mereka lebih cenderung menggunakan tanaman-tanaman atau obat-obatan herbal ataupun yang obat-obatan tradisional, ramuan tradisional. Karena itu tadi, menuju ke dokter, menuju ke rumah sakit biasanya jauh sekali ya. Dan mereka itu justru mau menuju ke sana malah effortnya ya, usahanya terlalu besar sehingga malah nggak kuat di jalan ya, capek di jalan pun juga bisa terjadi. Poor, less likely to be educated. Biasanya orang-orang yang berpendapatan lebih rendah itu biasanya tingkat pendidikannya pun lebih rendah. Poor and uneducated girls less likely refuse sex and more likely to have risk, leaving them vulnerable to AIDS. Biasanya karena terjerat kemiskinan dan perempuan-perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi, mereka biasanya terkena AIDS karena itu tadi mereka bekerja dengan asal bekerja yang tidak memahami efek-efek dari atau bahaya-bahaya dari suatu penyakit gitu ya. Oke, health affects poverty. Sekarang dibalik ya. Health affects to poverty. As in human capitals, kita percaya pada sisi konsep bahwa kapasitas atau modal manusia. Saat kita sakit, pasti kemampuan kita bekerja akan lebih rendah. Sehingga apa?
sehingga kemampuan dia untuk mencari nafkah, mencari uang akan lebih rendah. Dan karena lebih rendah ini, akhirnya mereka akan terjerat kemiskinan terus-menerus. Kasus COVID, ya. Banyak kasus COVID, orang yang tidak bekerja, dikeluarkan gitu ya, di PHK, mereka semakin miskin karena kondisi kita tidak berhasil untuk merelokasi atau menghadapi suatu krisis dari penyakit menular atau virus ini. Sehingga health affected to poverty, orang nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, orang sakit, gerges-gerges, demam, akhirnya dia tidak bekerja 1 hari atau 2 hari, otomatis money receiving is also becoming less gitu ya. Use an aggregate production function seperti yang kita jelaskan 2 minggu yang lalu. Dengan adanya GDP, kita bisa melihat efisiensi parameter dan bagaimana fungsi produksi dari modal fisik, SDM, dan kualitas dari SDM maupun SDM kita ya maupun tenaga kerja kita itu bisa berhubungan erat antara output dengan parameter-parameter tersebut. Sehingga GDP growth only occurs if there are increases efficiency, level of precision, or quality and quantity of labor gitu ya. Nah, ini hubungan antara health affects to poverty. So, there's another questions. How we might affect age, the human labor in the model, or the health in the model. Health usually improve human capital by improving labor productivity. Increase when the education increases also. So health improve educational outcome. Jadi ada hubungannya ya antara kesehatan dengan pendidikan ya. Biasanya dengan sehat mereka bisa membantu pendidikan, outcome pendidikan lebih baik gitu ya. Kalau dia sehat pasti lulus lebih cepat gitu ya, kurang dari 4 tahun. Nah, ini yang health affects to poverty karena dia well educated, dia akan dicari banyak perusahaan gitu ya. Employers don't want to support job training for sick workers, dan biasanya orang-orang kalau kalian ngelamar kerja pasti dites kesehatan, dilihat, oh dia punya penyakit ginjal, aduh nggak bisa, nggak berani. Oh ternyata dia sudah di ring ininya, jantungnya, oh nggak berani. Oh ternyata dia kena HIV AIDS, oh jelas langsung companies will be refused gitu ya. Dan mereka akan mentraining orang-orang yang lebih muda dibandingkan yang lebih tua ya umurnya. Mereka milih yang lebih muda gitu. Nah itu tadi usia, harapan hidup akan lebih tinggi. Poor health in a region tends to lead to lower human capital accumulation and lower incomes. Quantity quality trade-off ya. Biasanya orang-orang dengan kesehatan yang tidak baik ya, yang rendah biasanya akan menghasilkan akumulasi modal tenaga kerja yang rendah juga gitu ya. Sehingga efeknya apa? Income-nya pun rendah. Health affects to poverty. Low life expectancy leads to lower investment in education and health ya, because less years to reap the returns ya. Harapannya tenaga kerjanya ini disekolahkan, trainingkan, dikasih pengalaman, dikasih banyak supporting gitu ya untuk pendidikan, keahlian ya, kemampuan. Tetapi ternyata life expectancy-nya lebih rendah, dia belum sempat memberikan investasi yang cukup besar bagi si perusahaan, sudah meninggal duluan. Nah, ini menjadi kasus lagi kemiskinan di negara gitu ya. If you live in a high disease environment, it is more likely one or more of your parents will die. Jadi kalau ya, orang yang terbiasa di lingkungannya itu lingkungan yang ya tidak baik ya, penuh dengan penyakit ya, otomatis yang tertular pertama kali mungkin orang tua, bisa keluarga gitu ya. Health affects education. Ada satu non-experimental research
bisa melihat dampak dari kesehatan anak-anak terhadap pendidikan ya. Loh, gimana? Iyalah kalau anaknya sakit-sakitan baru masuk 2 hari izin 4 hari, masuk 2 hari izin 3 hari, sama aja. Ini education outcome-nya menjadi buruk gitu ya. Then there is an experimental research which may show a causal link between health and education. Ada lagi suatu riset eksperimental mengatakan ada hubungan antara kesehatan dan pendidikan. Too early to tell ya. Nanti masih ada hasilnya katanya ya. Health and labor outcomes. Bagaimana nih hubungannya? Hubungannya semakin kita sehat akan meningkatkan upah gitu ya. Karena apa? Upah ini didapatkan dari produktivitas kerja kita. Semakin kita sehat, kita bekerja dengan lebih baik dengan jumlah kerjanya akan semakin lebih tinggi sehingga health and labor outcomes also have an influence or affected between among both of them gitu ya. Oke, yang terakhir, income generating capacity of the poorest is enhanced more by some health sector investment relative to others. Kalau kita lihat dari penjabaran tadi, berarti kesehatan ini ada dampaknya pada pendidikan, pada labor outcome gitu ya. Dan ini bisa meningkatkan kapasitas faktor produksi suatu tenaga kerja. More emphasis on preventable disease in developing countries needed. Yet, you'll see a lot of money is put toward high-tech cancer wards in some of these countries. Pada developing countries, karena penyakitnya berbeda, tidak lagi penyakit menular ya, tapi penyakit tidak menular, misalnya kayak kanker, jantung, stroke gitu ya. Mereka berusaha membuat atau meningkatkan teknologi untuk bisa menghandle permasalahan penyakit tidak menular ini. So if public investment in health infrastructure intervention did benefit in terms of higher productivity and economic growth, then those belong in evaluation of health programs. Kalau kita sudah mengatakan hal yang tadi ya, tentang pengangguran, health poverty trap gitu ya, tentang labor outcome, maka itu akan kita membahas tentang program-program yang perlu dikembangkan berupa evaluasi pada program kesehatan. Jadi itulah hubungan antara kesehatan dengan ekonomi pembangunan. Semoga teman-teman bisa memahami itu dan silakan setelah ini teman-teman bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.